mengambil kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan cerita ini, cerita dalam Al-Quran ini kepada seluruh umat manusia, yaitu tentang kisah Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, yang nanti kita jadikan pelajaran, kita ambil suri dan tauladan akhlak yang mulia dari hamba Allah yang diceritakan di dalam surah Maryam. Misalnya akhlak dan suri dan tauladan yang dapat diambil dari Nabiullah Zakaria alaihissalam adalah sabarnya, tidak berputus asanya Nabiullah Zakaria alaihissalam dalam memohon dan mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala meskipun usianya sudah sangat tua, tapi terus berdoa dan berharap. Akhirnya Allah mengabulkan doa dari Nabiullah Zakaria alaihissalam dan mendapatkan seorang anak namanya Yahya. Yahya di dalam Al-Quran dan di dalam kitab-kitab dahulu diceritakan seorang pemuda yang sangat berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Khuzil kitaba biquwwah, panggilan Allah, ya Yahya khuzil kitaba biquwwah, ambil, jadikan Alkitab, kitab Taurat pada waktu itu diambil, dipegang dengan sangat teguh, kuat. Semuanya berpedoman kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan ilmu kepada Yahya alaihissalam, anak dari Nabiullah Zakaria alaihissalam, ilmu hikmah sejak dari masa kecil. Kemudian Allah menjadikan dia seorang pemuda yang suci, yang sangat kuat iman dan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil suri dan tauladan dari Yahya alaihissalam, putra dari Nabiullah Zakaria alaihissalam. Karena yang kita lihat sekarang ini, apalagi dalam 2 hari ini, muncul di kafe-kafe, di warkop-warkop di Banda Aceh ini, anak muda, gadis-gadis memakai jilbab, merokok, main kartu, main judi dan lain sebagainya dengan keadaan yang tidak tenang, tapi mereka terus memperagakan. Dan saya memohon kepada anak-anak kami yang terlibat dalam judi online, dalam berbagai macam bentuk judi, bentuk permainan yang mengarahkan ke judi, tinggalkan sebelum Anda diasingkan nanti, ditangkap oleh WH. Dan ini sudah mulai menjadi bahan pembicaraan tadi juga di kampus. Mudah-mudahan bukan dari kelompok mahasiswa yang sudah terdidik, yang sekarang jauh dari orang tuanya, kemudian sesampainya di Banda Aceh melakukan hal-hal yang sangat tidak beretika. Sudah menjadi bahan pembicaraan. Ini sudah jauh dan keluar dari akhlak yang mulia ketika anak-anak remaja, apalagi wanita, memperlihatkan dengan gaya sedang merokok dan kemudian main kartu dan lain sebagainya. Kita berharap semoga generasi di Aceh ini dapat meniru bagaimana hebatnya Allah menceritakan Yahya yang sejak kecil itu diberikan ilmu yang bijak. Masa kita ini udah tua, udah berusia kadang-kadang sudah di atas 18 tahun, belum bijak-bijak juga, masih mau untuk main judi, masih mau untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan,
mengapa tidak kita mengambil suri dan tauladan dari orang-orang yang diceritakan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Nah, kalau di surat Maryam ini, mari kita mengambil suri dan tauladan kepada Nabiullah Zakaria alaihissalam. Mari kita mengambil pelajaran dan akhlak dari Yahya alaihissalam, anak dari Nabiullah Zakaria alaihissalam. Kemudian mari kita mengambil suri dan tauladan dari seorang wanita mulia yang dimuliakan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Dan mari kita semua mengambil suri dan tauladan juga dari Nabiullah Isa alaihissalam, yang Allah memberikan mukjizat kepadanya, bisa berbicara di saat menjadi bayi. Dan Isa ini tumbuh sebagai seorang anak, seorang pemuda yang suci dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan malam ini ke ayat 16 dari surat Maryam. Di sini Allah memerintahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang Maryam yang dimuliakan oleh Allah. Wazkur fil kitabi Maryam izin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Dan ceritakanlah. Kepada siapa disuruh cerita ini? Kepada yang menerima Quran, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, uzkur wazkur fil kitabi Maryam, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Alkitab. Kitab di sini adalah Al-Quran. Izin tabazat min ahliha makanan syarqiyya, ketika Maryam ini menjauh dari keluarganya ke sebuah tempat di sebelah timur. Timur maksudnya dari negeri Palestina, yaitu di daerah Baitul Lahmi atau di daerah Bethlehem. Ini orang-orang yang pernah ke Palestina, umrah ke sana, sudah tahu posisinya di mana dalam makanan syarqiyah, tempatnya di sebelah timur dari kota Palestina atau kota Palestina. Jadi Palestina ini kampungnya Nabiullah Zakaria alaihissalam, tempat tinggalnya Nabi Yahya alaihissalam, kampungnya Maryam, ibunda dari Nabi Isa, dan juga Nabi Isa alaihissalam lahir di negeri Palestina atau Palestina. Maryam ini suatu hari pergi menjauh dari keluarganya ke sebelah timur dari kota Palestina. Fattakhazat min dunihim hijaba, lalu dia mengambil tirai atau hijab supaya tidak bisa dilihat oleh manusia. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Allah mengutus kepadanya, yaitu malaikat Jibril, yang menyerupai diri seperti seorang laki-laki yang sempurna. Untuk apa? Untuk meniupkan roh. Ini melalui bajunya Maryam, di sebelah kanannya ditiupkan roh sampai Maryam ini hamil. Nah, inilah yang nanti menjadi bahan pembicaraan. Banyak orang mengejek Maryam, tanpa suami kok bisa hamil. Nah, ini nanti menjadi cerita yang hangat, yang semua orang-orang Baitul Lahmi dan Palestina nanti yakin dan percaya bahwa Maryam ini benar-benar seorang wanita suci dan wanita mulia. Ketika Jibril berkata kepadanya bahwa dia akan
melahirkan nanti seorang anak, Maryam bertanya, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah darimu jika benar-benar engkau seorang yang bertakwa. Maryam ini mengira ada laki-laki dengan tiba-tiba datang. Siapa ini? Lalu Jibril menjawab, qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiyya. Jibril menjawab, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan berita kepadamu, kamu akan memiliki seorang anak laki-laki yang sangat cerdas dan suci, bersih. Maryam bertanya lagi, qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyya. Maryam bertanya, bagaimana aku bisa mendapatkan seorang anak dan saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun, dan aku bukan seorang pezina. Jadi aku ini bukan pelacur, bukan penzina. Dan mungkin saya bisa hamil kalau tanpa suami. Allah menjawab melalui malaikat Jibril, qala kazaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Jadi malaikat Jibril atas perintah Allah memberikan jawaban. Hal yang demikian itu Tuhanmu menyampaikan kepadamu bahwa urusan ini adalah sangat mudah bagiku. Jadi ini, kalau hal ini kerjanya Allah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, itu sangat mudah. Jadi ceritanya, kemudian Maryam menjadi hamil, ditiupkan roh ke dalam tubuhnya. Banyak orang yang curiga, bahkan datang bertanya di antara jamaah itu datang bertanya, salah seorangnya Yusuf bin Najjar namanya, bertanya, mudah-mudahan Maryam ini tidak marah, apakah mungkin engkau bisa hamil dan nanti bisa melahirkan tanpa suami? Ya kan? Berarti anak ini nanti kan tidak ada ayah. Allah yang Maha Kuasa. Jadi Maryam ini juga diberi alim oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hendak menciptakan sesuatu, tidak ada ayah, tidak ada ibu, itu bisa. Mana contohnya? Adam alaihissalam. Itu tidak ada ayah, tidak ada ibu, langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berada di dalam perut ibunya karena memang tidak ada ibu. Jadi Adam itu tidak ada ibu, tidak ada bapak. Hawa tidak ada bapak, tidak ada ibu juga. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semua bisa terjadi. Dan Allah menyebutkan peristiwa ini agar manusia lebih yakin, walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Hal yang demikian itu, cerita ini kami sampaikan, kami beritahukan kepada Rasulullah melalui Al-Quran Al-Karim untuk menjadi tanda-tanda bagi seluruh umat manusia. Dan inilah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Wa kana amran maqdiya, dan ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu urusan yang telah ditetapkan oleh Allah, maknanya nggak bisa digugat, nggak bisa dihina meskipun terjadi. Nah ini nanti kita lihat bagaimana
nasibnya Maryam ketika dia sudah melahirkan anak melalui proses hamil, berarti betul-betul mengandung dan juga melahirkan. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya. Lalu Maryam ini hamil, kemudian dia menjauh ke tempat yang jauh. Nah, jadi dulu kan kita pernah mendengar bahwa asal mula Maryam ini tinggal di Baitul Maqdis. Nah, kemudian karena ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, beliau ini pergi menjauh dari keluarganya. Kalau sakit untuk melahirkan, ini diceritakan oleh Maryam sendiri. Bahkan dia ingin mati pada waktu itu. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Lalu dia pergi ke sebuah pohon kurma, dia bersandar di situ. Sakit untuk melahirkan sangatlah sakit, tidak ada siapapun kecuali atas penglihatan dan pantauan dari Allah, perlindungan dari Allah. Apa kata Maryam pada waktu itu? Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Oh Tuhanku, aduhai ya Allah, lebih baik aku mati sebelum peristiwa ini. Nah, ini karena istilahnya Maryam di samping menahan sakit, nanti bagaimana kalau dia melahirkan ini, tentu banyak cobaan, banyak hinaan, banyak fitnahan. Ya Allah, ya Tuhanku, lebih bagus saya mati sebelum peristiwa ini. Tapi Allah tetap memanjangkan umur Maryam untuk menjadi tanda-tanda kebesaran bagi seluruh umat manusia. Apalagi kata Maryam, wa kuntu nasyan mansiya, dan aku ini menjadi orang yang dilupakan, yang disingkirkan, yang diasingkan. Memang sangat sedih. Ini kan cobaan. Baru nanti tahu bahwa wanita ini adalah wanita suci ketika Allah memberikan lagi mukjizat kepada putranya yang bernama Isa alaihissalam. Ini pada masa-masa seperti ini bagaimana itu orang melihat? Pertama sudah menjauh dari kampung, sudah mengasingkan diri, sudah mencari pohon kurma, padahal itu adalah Allah yang memberikan hidayah dan petunjuk, ke arah sana kamu jalan. Dan di sana ada sebuah pohon kurma yang sangat ranum dan bagus buahnya. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan tempat kepada Maryam. Ketika Maryam berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Oh Tuhan, lebih bagus aku mati sebelum peristiwa ini, dan aku akan dilupakan dan juga akan ditinggalkan, diasingkan oleh seluruh orang-orang Palestina dan lebih-lebih lagi dari Baitul Lahmi ini. Allah memanggil dengan suara malaikat Jibril, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Allah memanggil dari tempat yang tidak jauh, di tempat yang rendah. Apa kata malaikat Jibril? Ini Maryam sudah nggak bisa lagi melihat malaikat Jibril. Alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Janganlah engkau menjadi gundah, sungguh Allah telah menjadikan di bawah kakimu itu nanti ada air yang mengalir. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا.
Ini ada pohon kurma, nanti di bawahnya akan mengalir air. Kan ada makanan yang lengkap. Kalau makanan kurma, kalau minum ya minum air yang sangat segar. Kamu goyangkan kakimu itu, nanti akan jatuh buah kurma yang sangat segar untukmu. Ini kalau kita lihat di kitab tafsir, para ahli tafsir menerjemahkan kurma itu namanya najwa. Maka bahagialah orang-orang yang jualan kurma najwa. Nanti bisa saja terjadi perbedaan lagi. Yang jelas rutaban janiyah, kurma yang sangat segar, apapun namanya, ya, apapun namanya. Kan sekarang ada kurma rutab, ada kurma najwa, ajwa, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak memperselisihkan masalah nama kurma. Yang jelas kurma yang sangat bagus dan sangat enak ketika dimakan oleh Maryam. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala setelah buah kurma itu jatuh dan air mengalir? Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Jadi Allah perintahkan setelah Maryam ini melahirkan, sangat sakit fisiknya, minumlah, fakuli washrabi, dan minumlah, wa qarri aina, dan berbahagialah, tenanglah maksudnya. Kalau bahasa kita, jangan menangis, jangan gundah, tenanglah, berbahagialah dengan peristiwa ini. Fa imma tarayinna minal bashari ahada, jika nanti ada orang yang melihat, ada seseorang yang melihat lalu bertanya, apa yang sedang terjadi ini? Jawab saja, faquli inni nazartu lirrahmani sawma, maka jawablah, sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku untuk berpuasa. Jadi jangan jawab, karena kalau nanti dijawab pasti akan datang lagi berdundun orang bertanya. Jawab saja bahwa aku bernazar kepada Tuhanku untuk berpuasa. Falan ukallimal yawma insiya, dan jangan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Ya, dengan siapapun manusia jangan berbicara, bersabarlah. Ini puasanya Maryam. Dan saya sudah menyampaikan cerita ini di Masjid Sabilil Jannah di Ramadan kemarin, di Masjid Doi di Ule Karing. Nah, nanti kalau malam ini mendengar kembali, kita sudah sampai di kajian surah Maryam. Jika terulang, mudah-mudahan bertambah pengetahuan kita tentang sejarah Maryam ini. Dan puasa dari berbicara itu salah satu cara berpuasa. Ini kan kadang-kadang ada orang, dia puasa Senin Kamis lagi, tapi suka mengumpat, suka mencela, itu belum puasa. Jadi orang yang berpuasa itu menjaga lidah. Inilah pelajaran akhlak yang dapat diambil. Coba tiru Maryam. Kalau Allah melarang jangan berbicara, enggak bicara. Sama seperti Nabiullah Zakaria alaihissalam, selama 3 hari 3 malam bisa tahan, tidak bisa berbicara, enggak apa-apa, sabar, tetap. Demikian juga dengan Maryam, dilarang oleh Allah. Kalau ada orang yang ingin berdiskusi denganmu, yang mencelamu, yang menghinamu, yang memfitnahmu, yang mengatakan kata-kata jelek kepadamu, fa imma tarayinna minal bashari ahada, kalau nanti kamu melihat ada orang atau sebagian orang datang bertanya, mencela dan sebagainya, maka jawab saja, inni nazartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku untuk berpuasa. Ini pelajaran dari Allah. Kalau ada yang datang gitu jawabnya ya, itu bahasa kita. Ini nanti jangan dipersoalkan, kok dia bukan nabi bisa menerima wahyu.
ya kan? Tidak semua yang menerima wahyu itu nabi. Ini ilham dari Allah. Alhama, ya kan? Diilhami oleh Allah. Diberikan pelajaran. Ini seperti Luqman. Luqman bukan nabi. Kan ada surat Luqman. Tapi Allah berikan pelajaran, alim sekali Luqman ini. Meskipun orang menceritakan di segi fisik kurang lah, tapi ilmunya Masya Allah. Maka Allah memberikan ilham kepada Luqman untuk berbicara hampir-hampir seperti Nabi dan Rasul, tapi bukan Nabi dan bukan Rasul. Karena kalau Maryam apalagi, ini bukan Nabi, bukan Rasul. Tidak ada wanita yang jadi Nabi, tidak ada wanita yang jadi Rasul. Imanu mar'in la yakunu takamala hatta yara nasan kaibilin musilla. Itu satu. Kemudian wanita itu an-nisa'u nakisatu aqlin wa dinin ma ra'ayna lahunna ra'yan sadiyya wa li ajlil kamali lam yaj'alillahu minan nisa'i nabiyya. Itu ulama-ulama di Arab kalau bicara seperti itu. Mereka dengar dari Nabi, dari sahabat, kemudian menjawab dalam bentuk-bentuk kalimat yang singkat-singkat seperti ini. Para wanita itu kekurangan daya pikir dan agama. Dan kita tidak melihat ada seorang pun yang diangkat oleh Allah untuk menjadi Nabi. Tidak ada. Tidak ada wanita yang jadi Nabi. Coba diperiksa. Di mana saja tidak ada wanita yang jadi Nabi. Tapi ini Maryam, Allah muliakan, melalui rahimnya akan lahir seorang nabi yang sangat agung, yang menjadi bahan cerita sejak Maryam melahirkan dan sejak Isa alaihissalam dilahirkan dengan mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ayah pun bisa lahir. Ini mukjizat dari Allah. Jadi kalau kita tidak percaya, berarti Adam, bapak nggak ada, ibu nggak ada, bisa dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah perintahkan, wahai Maryam, jika ada nanti orang yang datang mencelamu dan berkata, istilahnya macam-macam hujatan, macam-macam celaan, jawab saja, inni nazartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku Allah yang Rahman untuk berpuasa. Falan ukallimal yawma insiya, dan jangan sekali-kali, kalau lan itu seperti ada ayat walan tarda, tidak akan, gitu. Dan kamu jangan sekali-kali mau berbicara dengan siapapun pada hari ini. Jadi ketika datang nanti ada orang, kamu sudah bawa anak, sudah melahirkan, ada bayi di gendonganmu, kamu jalan pulang ke kampungmu, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maryam udah pulang kampung nih dari Baitul Lahmi, balik lagi ke daerah dekat Baitul Maqdis. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, dengan cara dia menggendong Isa alaihissalam yang masih bayi dan kecil. Apa kata orang kampungnya? Mulailah mereka menghujat, menghina, mencaci dengan cacian yang amat dahsyat. Qalu, mereka berkata dan bertanya, ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya. Hai Maryam, kamu sungguh telah membawa sesuatu yang amat hina ke kampung kita ini. Kamu sudah berzina, kamu sudah membawa anak zina ke kampung kita ini. Laqad ji'ti syai'an fariyya, yang amat memalukan. Mengapa engkau lakukan itu? Dilanjutkan, ini ucapan-ucapan hinaan. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudara perempuan Harun, ini dari keturunan Nabiullah Harun dan Nabi Musa alaihissalam, silsilahnya jauh sampai dengan bertemu dengan keluarga Ali Imran.
Kemudian ada Maryam, wahai Maryam, kamu kan keluarga terhormat, sisilah kakek-kakekmu dulu dari keluarga Nabi Harun, dari Nabi Musa. Harun ini abang daripada Nabi Musa alaihissalam. Bapakmu itu bukanlah seorang germo, kalau bahasa kita, bukanlah seorang pezina. Wa ma kanat ummuki baghiya, ibumu juga bukan seorang pelacur, bukan seorang penzina. Mengapa kamu bawa anak ini? Mengapa kamu datang dengan membawa seorang bayi yang tak punya ayah? Berarti kamu sudah melakukan perbuatan zina, dan ini peristiwa yang amat memalukan kampung kita. Maryam sesuai dengan perintah Allah tidak menjawab. Fa asyarat ilaih. Nah ini dah digendong Nabi Isa alaihissalam. Maryam bisa bersabar, maka orang bersabar itu sukses. Ini kan cacian yang sangat hebat nih. Hana banding kamu lagi kan pelacur, pezina, melintuh ketan, yang baik ke hamil kah, kah melahirkan kah, keluarga kah, jangan gagal. Nah, begitulah kira-kira hinaan yang sangat hina dilontarkan kepada Maryam. Maryam patuh kepada Allah, disuruh sabar, disuruh puasa, disuruh jangan menjawab. Ini yang hebat. Inilah pelajaran akhlak yang bisa kita ambil. Jadi kalau Allah melarang, misalnya bersabarlah. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Itu kan perintah Allah di akhir surah Ali Imran. Bersabar. Semoga kamu itu bisa dapat rahmat, dapat beruntung, kamu sukses. Tapi ini tidak sanggup dilakukan oleh manusia biasa. Maryam menjawab, fa asyarat ilaihi. Maryam memberikan isyarat, anak ini nanti akan menjawab. Ditunjukkan kepada putranya yaitu Isa. Dia yang menjawab ini, fa asyarat ilaihi. Tapi Maryam tidak berbicara, dia tunjukkan dengan tangannya. Maksudnya, silahkan tanya sama anak ini. Fa asyarat ilaihi. Maryam tidak menjawab tapi memberikan isyarat kepada Isa. Isa lah yang akan menjawab. Ilaihi hi zamir mustatir takdiruhu ala Isa bin Maryam. Itu kalau kita belajar bahasa Arab, mentasrifkannya, membacakan dhamirnya itu. Hi siapa? Ilaihi hi zamir mustatir takdiruhu ala Isa bin Maryam, yang masih kecil ini. Orang kampung tambah marah. Lalu mereka berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Orang-orang kampung itu bertambah marah lalu bertanya, bagaimana kami bisa berbicara dengan anak kecil ini dan orang-orang yang masih berada dalam ayunan. Mahdi itu ayunan, jadi ada gendongan, kemudian ada kain, ya seperti ya biasalah, seperti seorang ibu yang sedang menggendong, kalau capek dia buat ayun. Mahdi sabiyya. Bagaimana kami bisa berbicara dengan anak kecil dalam gendonganmu dan dalam ayunan ini? Maryam tetap sabar, tidak menjawab. Ini hebatnya Maryam. Lalu Isa berbicara, masih dalam gendongan, baru beberapa hari ini. Apa kata Isa? Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah memberikan kepadaku Alkitab dan Allah angkat aku menjadi nabi. Terperanjat semuanya. Wah, ada anak kecil yang bisa menjawab ini. Kaget semuanya. Baru kemudian yakin, oh ini udah mulai yakin nih, Maryam ini orang baik nih. Kita tutup sedikit lagi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah jadikan aku membawa keberkahan di mana saja aku berada.
Allah wasiatkan kepadaku untuk mengerjakan salat, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Ini kita buru sedikit karena waktu sudah habis. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibuku, dan Allah tidak menciptakanku sebagai generasi yang celaka. Dan selamat, salam sejahtera Allah mengucapkan selamat kepadaku ketika aku dilahirkan, ketika hari aku diwafatkan, dan ketika hari aku dibangkitkan oleh Allah. Zalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam, qaulal haq, perkataan yang benar, allazi fihi yamtarun, yang diragukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Semoga kita yang beriman ini yakin dan jangan sekali-kali ada pikiran buruk kepada Nabi Isa alaihissalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.